Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai materi SDGs dan TBL. Saya Abid Almizar dengan NIM 12470115234. Dan saya Tiga Saputra dengan NIM 124701249249. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan uh, sedikit tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memahami konsep Sustainable Development Goals sebagai agenda pembangunan berkelanjutan global. Yang kedua, menjelaskan 17 tujuan SDGs, memahami konsep Triple Bottom Line atau TBL. Nah, yang ketiga, menganalisis hubungan antara CSR, TBL, dan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, mengetahui contoh penerapan TBL dalam perusahaan untuk mendukung aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, selanjutnya, latar belakangnya yaitu Sustainable Development Goals yang disepakati tahun 2015 merupakan keberlanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) atau MDGs. SDGs menjadi sejarah baru dalam pembangunan global karena dalam kesepakatan SDGs dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70 ini memiliki tujuan pembangunan universal baru yang dimulai pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Denny Sarpita. Pada Denny kami persilakan. Yang pertama mengenal SDGs. SDGs dibangun berdasarkan lintas historis yang telah dirintis oleh negara-negara dan PBB termasuk The Economic and Social Council atau ECOSOC yang merupakan salah satu organisasi bagian dari PBB. Agenda SDGs berisi 17 tujuan atau goals yang tersebar ke dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola. Pada setiap goals terdapat satu atau lebih target. Total terdapat 169 target, dan pada setiap target terdapat satu atau lebih indikator. Per April 2022 terhadap total 248 indikator. 17 SDGs tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa kemiskinan. No poverty. Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Tujuan yang kedua, tanpa kelaparan. Zero hunger. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Goal Health and Well-being, memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Tujuan yang keempat, pendidikan berkualitas, quality education, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan yang kelima, kesetaraan gender atau gender equality, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Tujuan yang keenam, air bersih dan sanitasi layak, clean water and sanitation, menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Tujuan yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau, affordable and clean energy, memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Tujuan yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, the World and Economics Growth, mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak. Tujuan yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur, industry, innovation, and
infrastruktur. Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi. Tujuan yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Reduced inequalities, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Tujuan ke-11, kota dan komunitas berkelanjutan, sustainable cities and communities, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Tujuan yang ke-12, konsumsi produksi yang bertanggung jawab, responsible consumption and production, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Tujuan yang ke-13, penanganan perubahan iklim, climate action, mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan yang ke-14, ekosistem laut, live below water, perlindungan dan penggunaan samudra, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Tujuan yang ke-15, ekosistem daratan, live on land, pengelolaan hutan secara berkelanjutan melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, peace, justice, and strong institution, mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Tujuan yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan atau menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Nah, itu teman-teman itu adalah 17 goals ya dari SDGs. Nah, selanjutnya kita akan membahas triple bottom line. Nah, triple bottom line atau TBL merupakan konsep laporan yang dikembangkan oleh John Elkington tahun 1997. Sering disingkatkan dengan 3P, yaitu People, Planet, dan Profit. Merupakan pilar utama yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan tiga kriteria, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, konsep TBL. Elkington menjelaskan konsep triple bottom line digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program corporate social responsibility pada sebuah perusahaan. Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus 3P, singkatan dari profil, planet, dan people. Nah, yang pertama profil. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja, mulai penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien, sampai kita menghemat waktu proses dan pelayanan. Sedangkan efisiensi biaya dapat tercapai jika perusahaan menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin. Nah, yang kedua yaitu people. People atau masyarakat merupakan stakeholders yang sangat penting bagi perusahaan karena dukungan yang masyarakat sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Nah, karena itu perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat. Planet yang ketiga yaitu planet. Planet atau lingkungan adalah suatu yang terkait dengan seluruh bidang dalam kehidupan manusia, namun sebagian besar dari manusia masih kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal ini disebabkan karena tidak ada keuntungan langsung yang bisa diambil di dalamnya. Padahal dengan melestarikan lingkungan, manusia justru akan memperoleh keuntungan yang lebih, terutama dari sisi kesehatan, kenyamanan, di samping ketersediaan sumber daya yang lebih terjamin kelangsungannya. Nah, profit berarti keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Sedangkan people berarti tanggung jawab dengan ya, planet berarti tanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga dengan terpenuhnya tanggung jawab sosial dan lingkungan akan lebih mudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.
Nah, ada pun contoh perusahaan yang menerapkan TBL, yaitu contoh yang pertama, PT Toyota Astra Motor. Menerima predikat sebagai the best in green marketing oleh majalah marketing sebagai perusahaan terbaik dalam mendukung isu-isu kepedulian terhadap lingkungan. Nah, predikat the best in green marketing menjadi pemicu bagi Toyota untuk konsisten menggerakkan program-program terkait lingkungan. Toyota Car for Free merupakan sebuah program peduli lingkungan dari Toyota dengan cara menggunakan sebagai keuntungan dari setiap mobil yang terjual untuk didonasikan kepada lingkungan dalam bentuk pohon. Nah, Sustainable Development. Nah, keseimbangan triple bottom line merupakan suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk bersinergi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara konsisten mendorong keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Idealnya tentu saja perusahaan melakukan seluruh kegiatan triple bottom line sebagai bagi para stakeholders. Namun, hal yang terpenting sebenarnya perusahaan melakukan CSR dengan menekankan pada prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, Deklarasi Rio 1992, beberapa prinsip utama Deklarasi Rio 1992 tentang pembangunan berkelanjutan meliputi. Yang pertama, manusia sebagai pusat, yaitu pembangunan berkelanjutan berfokus pada kehidupan manusia yang sehat dan produktif selaras dengan alam. Yang kedua, perlindungan lingkungan menjadi bagian integral dari proses pembangunan, bukan elemen terpisah. Yang ketiga, peran penduduk lokal, yaitu pengakuan peran penting masyarakat adat dan lokal dalam mengelola lingkungan berdasarkan pengetahuan tradisional mereka. Yang ketiga, aspek pemahaman konsep berkelanjutan, yaitu konsep ekonomi. Diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintah dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi petani dan industri. Yang kedua, konsep lingkungan. Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyebaran lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. Yang ketiga, konsep sosial. Konsep sosial itu keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik. Hubungan dengan manajemen operasional. Ini adalah manajemen operasional merupakan fungsi perusahaan yang menerapkan prinsip SDGs dan triple bottom line dalam kegiatan sehari-hari melalui pengelolaan proses produksi yang efisien, memperhatikan kesejahteraan manusia, serta menjaga lingkungan. Manajemen operasional membantu perusahaan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis kelompok. Kelompok 11 berpendapat mengenai SDGs dan Triple Bottom Line atau TBL, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan dan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keuntungan ekonomi, tetapi juga oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun konsep ini sangat baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan praktiknya, masih banyak perusahaan yang lebih berfokus pada pencapaian profit dibandingkan keseimbangan antara profit, people, dan planet. Eh, ah- Akibatnya, berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam masih sering terjadi. Oleh karena itu, penerapan SDGs dan TBL harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dalam setiap aktivitas operasional perusahaan agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara nyata dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan dunia usaha. Nah, itulah presentasi kami dari mengenai SDGs dan triple bottom line.
Nah, jadi intinya kesimpulannya yaitu Sustainable Development Goals merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti yang disampaikan oleh dari analisis kelompok API. Nah, salah satu pendekatan yang mendukung pencapaian SDGs adalah konsep triple bottom line yang disampaikan di materi sebelum-sebelumnya. Nah, yang menekankan keseimbangannya itu antara profit, keuntungan, kepedulian sosial atau people, dan kelestarian lingkungan planet. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi melalui program CSR, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Nah, jadi yang disampaikannya sama dengan analisis kami itu sinergi antara SDGs, TBL, dan CSR menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang. Nah, itu saja materi-materi kami mengenai SDGs dan triple bottom line. Nah, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.